Pandemi COVID-19 memberi dampak pada perekonomian baik di tingkat global maupun nasional. Perdagangan global, manufaktur, penurunan kapasitas produksi, menurunnya penjualan retail, hingga jumlah pengangguran yang melonjak. Indikator ekonomi global memburuk secara signifikan. Ini semua terjadi karena pertemuan tatap muka antar manusia dibatasi. Virus corona menjadi dalangnya. Virus tak kasat mata ini mudah berpindah antar manusia. Berbagai cara mulai dari menggunakan masker, face shield, hingga sarung tangan telah diupayakan sebagai langkah pencegahan. Di Indonesia, dampak terhadap ekonomi terjadi dalam bentuk penurunan pembelian barang dan jasa pada satu sisi, dan penurunan produksi barang dan jasa di sisi lain, yang dalam ekonomi disebut sebagai demand shock dan supply shock. Kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2020, Indonesia memasuki masa resesi atau ekonomi yang tumbuh dalam hitungan minus. Lain kali kita bahas tersendiri soal resesi ekonomi ini ya. Bila kita renungkan kembali, pandemi yang terjadi di tahun 2020 ini bisa dikatakan ironi. Manusia yang menyebut dirinya maju, peradabannya modern, kehidupannya ditunjang teknologi mumpuni, serta berbalut fashion dan gaya yang canggih, nyatanya kalang kabut diterpa virus yang begitu kecil ini. Bahkan penyebarannya melalui medium aktivitas komunikasi manusia yang paling dasar, yaitu bicara secara tatap muka. Perkembangan ekonomi dan teknologi yang begitu maju pun mendadak terhenti karena persoalan kesehatan yang muncul dari aktivitas yang natural dan wajar ini. Namun, kodrat manusia adalah selalu mencari jalan keluar. Berbulan-bulan dicekam pandemi, para ahli berupaya menemukan vaksinnya. Pada tanggal 6 Desember 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA819D yang mengangkut vaksin COVID-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat Boeing 777 seri 300ER ini membawa 1,2 juta dosis vaksin produksi Sinovac Biotech Cina dan merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama yang ditargetkan tersedia sebanyak 3 juta dosis vaksin COVID-19. Datangnya vaksin COVID-19 menjadi kabar yang menggembirakan. Setelah sekitar 9 bulan hidup berjarak, akhirnya kita dapat kembali menjadi manusia yang berbicara dan berinteraksi secara wajar. Tapi ternyata kita tak bisa buru-buru bersukacita. Kenapa? Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum vaksin disuntik ke masyarakat luas. Masih ada hasil uji klinis tahap 3 yang harus ditunggu, begitu pula persetujuan BPOM dan MUI. BPOM akan memberikan izin lewat Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat, sementara MUI terkait kehalalan produk vaksin ini. Menteri Kesehatan Terawan menyatakan bahwa pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO. Setelah dinyatakan mendapatkan izin penyebaran, vaksin kiriman pertama ini akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal serupa berlaku di Amerika Serikat. Vaksin Pfizer yang sudah diizinkan untuk penggunaan darurat akan disuntikan ke seluruh warganya di negara bagian. Secara umum,
tenaga kesehatan dan perawat lansia menjadi prioritas penerima vaksin. Amerika Serikat menjadi negara ke-6 yang mengizinkan penggunaan 2 dosis vaksin Pfizer setelah Inggris, Bahrain, Kanada, Arab Saudi, dan Meksiko. Pembelian vaksin oleh pemerintah Indonesia dari Sinovac tak lepas dari berbagai kontroversi. Karena tak lama setelah vaksin Sinovac tiba di Indonesia, Cina justru membeli vaksin COVID-19 dari Pfizer. Belum lagi, berita tentang uji coba vaksin di berbagai negara menimbulkan efek samping yang mengkhawatirkan. Di Australia misalnya, dalam uji coba tahap 1 dari 216 orang menunjukkan antibodi yang telah dikembangkan mengganggu diagnosis HIV dan menyebabkan false positif atau hasil positif palsu pada beberapa tes HIV. Sedangkan di Brazil, uji coba vaksin sempat dihentikan karena dikabarkan menyebabkan kematian pada salah seorang peserta uji coba. Walaupun kemudian uji coba dilanjutkan kembali. Dan yang tak kalah kontroversial, pihak produsen vaksin, dalam hal ini Pfizer dan Moderna, tidak dapat dituntut apabila terjadi efek samping apapun. Pemerintah negara yang membeli vaksin ini pun kemungkinan besar tidak akan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Tim Mikrobiologi Uji Klinis Vaksin Unpad, Dr. Sunaryati Sudikdoadi, mengatakan bahwa proses uji klinis masih berlangsung. Evaluasi untuk melihat kebenaran khasiat atau efikasi, keamanan imun, dan lain-lain baru final akhir Januari 2021. Di Indonesia, Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Hal ini tentu menjadi kabar gembira dan menunjukkan bahwa negara hadir dalam persoalan yang menjadi keresahan global ini. Kita semua tentu berharap banyak dari seluruh proses uji klinis yang masih berlangsung. Sebagian kalangan bahkan menyebut vaksin COVID-19 sebagai game changer. Seluruh kehidupan manusia akan berubah setelah vaksin ini berfungsi dengan baik. Manusia akan kembali menjalankan aktivitas kehidupannya secara normal dengan satu bekal protokol kesehatan yang menjadi bagian dari kesehariannya. Ekonomi akan kembali pulih, pariwisata, pendidikan, berbagai aktivitas sosial akan makin dinamis untuk mengejar ketertinggalannya setelah kurang lebih setahun kita semua hidup berjarak fisik dan sosial. Semoga